Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Adibah, NIM T 2019-1216. Di sini saya akan mempresentasikan laporan PTK yang saya buat, yaitu dengan judul Penerapan Metode Diskusi Mata Pelajaran Akidah Akhlak untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6-1 Arjasa Jember tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang masalah yaitu rendahnya hasil belajar siswa dikarenakan kurang perhatian dari orang tua atau disebabkan oleh metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Terkadang guru menggunakan metode yang hanya berpatokan pada guru saja dan itu memicu siswa bosan. Oleh karena itu, peneliti memilih salah satu metode untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan menggunakan metode diskusi. Yang selanjutnya yaitu permasalahan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang pertama, penerapan metode yang berpatokan pada guru. Yang kedua, rendahnya hasil belajar siswa. Kemudian rumusan masalah. Bagaimana penerapan metode diskusi mata pelajaran Akidah Akhlak untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6-1 Arjasa Jember tahun pelajaran 2021-2022. Yang selanjutnya yaitu cara pemecahan masalah. Cara pemecahan masalah yaitu dengan menggunakan metode diskusi, siswa diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar Akidah Akhlak siswa kelas 6-1 Arjasa. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan penerapan metode diskusi mata pelajaran Akidah Akhlak untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6-1 Arjasa Jember tahun pelajaran 2021-2022. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi sekolah, upaya peningkatan kualitas pengelolaan pengajaran. Yang kedua, bagi guru untuk meningkatkan keterampilan guru dalam penggunaan berbagai metode dalam mengajar. Yang ketiga, bagi peneliti untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenal cara belajar yang dapat menjadikan siswa lebih aktif. Yang terakhir yaitu bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan oleh guru. Selanjutnya yaitu definisi istilah. Yang pertama yaitu penerapan. Penerapan adalah kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari ke dalam situasi nyata. Yang kedua, hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, akidah akhlak adalah suatu pembelajaran yang lebih dikhususkan kepada keimanan yang mengarah kepada akhlak mulia. Yang keempat yaitu metode diskusi adalah percakapan ilmiah yang diberikan pertukaran pendapat, pemunculan ide-ide, serta pendapat yang dilakukan beberapa orang yang tergabung dalam kelompok dalam mencari kebenaran. Yang selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, di atas maka penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Dengan menggunakan metode diskusi, diduga dapat meningkatkan hasil belajar Akidah Akhlak pada siswa kelas 6-1 Arjasa Jember tahun pelajaran 2021-2022. Yang selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Di bab 1 terdapat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, rumusan masalah, cara pemecahan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, hipotesis, dan sistematika penulisan. Di bab 2 berisi tentang pembahasan tentang penerapan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode diskusi pada mata pelajaran Akidah Akhlak yang meliputi pengertian metode diskusi, macam-macam metode diskusi, tujuan dan manfaat metode diskusi, serta kelemahan dan kelebihan metode diskusi. Pengertian pembelajaran Akidah Akhlak, manfaat pembelajaran Akidah Akhlak, pengertian hasil belajar, dan lain-lain. Bab 3 yaitu penerapan metode diskusi dan hasil belajar Akidah Akhlak kelas
6-1 Ajasa yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi, tempat, dan waktu penelitian, analisis data, keabsahan data, dan tim peneliti, dan lain-lain. Bab 4 berisi tentang gambaran geografi sekolah, hasil penelitian, dan pembahasan. Yang kelima yaitu bab 5 yaitu penutup berisi tentang kesimpulan dan penelitian dan saran-saran. Bagian akhir dari penelitian tindakan kelas terdapat daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya yaitu kajian terdahulu. Di kajian terdahulu terdapat 3 proposal tindakan kelas. Kemudian kajian teori. Metode diskusi yang pertama yaitu metode diskusi adalah suatu kegiatan pembelajaran yang berbentuk tukar pendapat sesama siswa atau guru sehingga mendapat persetujuan bersama dari masalah yang dibicarakan. Di dalam metode diskusi terdapat jenis-jenis metode diskusi, tujuan penerapan metode diskusi, kelebihan dan kelemahan metode diskusi, serta langkah-langkah metode diskusi. Yang kedua yaitu akidah akhlak adalah merupakan 2 kelompok ilmu dalam Islam, yaitu ilmu tentang kepercayaan dan ilmu tentang tingkah laku yang merupakan wujud nyata dari kepercayaan. Di dalam akidah akhlak terdapat tujuan pembelajaran akidah akhlak. Selanjutnya yaitu hasil belajar. Kegiatan pengukuran hasil belajar siswa dari suatu mata pelajaran dilakukan antara lain melalui ulangan, ujian, tugas, dan sebagainya. Dalam ulangan dan ujian siswa harus mengajarkan soal-soal antara lain tes prestasi belajar suatu mata pelajaran dengan waktu pengukuran yang telah ditentukan dan siswa harus menaati tata tertib pengerjaan seperti siswa tidak boleh curang selama belajar, siswa telah belajar soal-soal yang dibuat guru agar mudah dipahami oleh siswa. Di dalam hasil belajar siswa terdapat jenis-jenis belajar siswa dan manfaat hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu di bab 3, yang pertama pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi, waktu, dan subjektif penelitian dilakukan di kelas 6-1 Arjasa Jember, Jalan Rengganis nomor 31. Penelitian ini dilakukan setelah ada tindak lanjut dari tugas PTK. Subjek penelitian ini yaitu kelas 6-1 Arjasa yang berjumlah 24 siswa. Yang ketiga yaitu prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model siklus oleh Kemis dan Taggart yang melakukan 4 tahapan. Yang keempat yaitu pelaksanaan siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan dokumentasi dan observasi. Instrumen penelitian yaitu menggunakan observasi dan wawancara. Kemudian teknik analisis data yaitu dilakukan dalam bentuk deskriptif. Keabsahan data yaitu menggunakan pengamatan, triangulasi, dan teman sejawat. Indikator keberhasilan yaitu menggunakan indikator proses dan output. Tim peneliti yaitu Ibu Khalifah SPDI dan Rifatul Adibah. Kemudian di bab 4 yaitu gambaran objek penelitian terdapat sejarah berdirinya Madrasah Min 1 Arjasa, visi misi, tujuan madrasah, struktur organisasi, kondisi SDM, yaitu jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah peserta didik, sarana dan prasarana. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian pada siklus 1 terdapat perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Di dalam observasi, teman sejawat melakukan pengamatan terhadap guru dan siswa dan menceklis di lembar pengamatan guru dan siswa. Di siklus 1 melakukan ulangan harian, kemudian nilai siswa dikelompokkan berdasarkan nilai yang ada. Jumlah nilai 1792, nilai rata-rata kelas 74,76, nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 50. Pada siklus 2 terdapat perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi sama seperti siklus 1 akan tetapi siklus 2 sebagai penyempurna siklus 1. Berdasarkan hasil ulangan harian siklus 2, jumlah nilai 1960, rata-rata nilai
81,42, nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 70. Kemudian 3 pembahasan. Jadi di pembahasan membandingkan nilai sebelum siklus 1 dan siklus 2. Berdasarkan hasil tes siklus 2 menunjukkan bahwa dari 24 anak yang mengikuti tes evaluasi, yang tuntas belajar 21 anak. Dengan demikian terjadi peningkatan rata-rata kelas yang awalnya 74,76 menjadi 81,67. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan siswa terhadap pembelajaran. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6-1 Arjasa tahun pelajaran 2021-2022. Melalui metode diskusi dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Proses pembelajaran akan lebih kreatif karena semua siswa dapat memberikan pendapat, siswa akan lebih aktif dan tidak merasa bosan. Yang terakhir yaitu saran. Yang pertama, guru hendaknya melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa harus aktif dalam pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, sekolah hendaknya memfasilitasi segala kebutuhan yang diperlukan guru dalam mengajar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.